Essence of the Body Mind. Intisari dari Dharma terunggul, penjelasan secara keseluruhan dari Sutra Teratai, Sim Fa Siang, Senin 6 Maret 2023. Ceramah pagi 26 November 2007. Ketika Sang Buddha masih hidup, Sang Buddha tercerahkan akan prinsip kebenaran dalam kehidupan. Beliau mulai membabarkan Dharma secara pribadi, memimpin para sangha menyebarluaskan Dharma kemana-mana. Kita makhluk hidup di dunia tenang-tenang saja, biasa-biasa saja. Kapan baru dapat bertemu dengan Dharma Sang Buddha? Kapan kita baru benar-benar dapat memasuki pintu ajaran Buddha, menerima ajaran Sang Buddha? Waktu tersebut terlalu singkat. Melihat apa yang Sang Buddha katakan kepada Ananda, "Ananda, kemari. Ambil pasir dari atas tanah dengan menggunakan kukumu." Ananda menuruti dan melakukannya. Sang Buddha lalu bertanya, "Ananda, lebih banyak pasir di kukumu atau pasir di sebidang tanah ini?" Ananda tidak perlu memikirkannya lagi. "Sang Buddha, pasir di dalam kuku saya ini tidak seberapa. Lihat, pasir di dekat tepi sungai Gangga itu sudah tidak terhingga jumlahnya. Tentu saja pasir di atas tanah lebih banyak." Sang Buddha lalu berkata, "Ananda, Dharma sedalam lautan luas, lebih banyak dari banyaknya pasir di tepi sungai Gangga. Tetapi Dharma yang telah saya babarkan adalah seperti yang ada di dalam kuku Anda saat ini. Seperti itu saja. Kita dapat memahami dengan mendengarkannya seperti ini. Kebijaksanaan Sang Buddha sedalam lautan. Sang Buddha tercerahkan ada di alam semesta yang agung ini. Dharmanya masih ada begitu banyak. Sang Buddha telah membuang rerumputan liar, menyisakan tanaman bunga, membuang yang tidak berguna, menyisakan intisari Dharma tersebut dipadatkan ke dalam Sutra Teratai. Intisari dari Dharma terunggul, penjelasan secara keseluruhan dari Sutra Teratai. Narator. Sutra Teratai lengkapnya, Sutra Bunga Teratai, Saddharma Pundarika Sutra. Hanya bagian kedua dari 3 bagian Sutra Teratai yang berlanjut di Sutra Makna Tanpa Batas, Ananta Nirdesa Sutra. Setelahnya merupakan Dharma yang dibabarkan Buddha Sakyamuni. Di tahun-tahun terakhirnya, sutra ini mencakup semua prinsip kebenaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Menerima semua makhluk dengan kapasitas besar dan kecil, semuanya dikembalikan ke kendaraan besar. Berjalan bersama menuju pintu Dharma yang paling tinggi, jalan menuju kebudaan. Sama seperti lautan menerima air dari ratusan sungai, menuntun para makhluk dari semua kapasitas. Semuanya memasuki lautan Dharma Buddha yang paling unggul. Semuanya dikembalikan pada satu-satunya kendaraan Buddha. Karena itu, 5 periode dan 8 kategori ajaran dari Master Chi-Tze, aliran Tiantai, menggolongkan Sutra Teratai pada periode kelima sebagai yang paling tinggi di antara 5 periode tersebut. Di antara 8 kategori ajaran, pengajaran sempurna adalah yang terunggul. Sutra Teratai oleh sebab itu disebut sebagai raja di antara sutra. Alasannya bisa dilihat karena ini. Ceramah pagi 17 Agustus 2014. Oleh sebab itu, di dalam kitab sutra ini juga membicarakan banyak hal yang ajaib, sangat langka. Membicarakan
orang-orang dapat terlahir ke dunia. Tidak perlu lagi menderita kelahiran kembali di 6 alam kelahiran. Dikatakan lagi, orang-orang memiliki yang sangat dalam kebijaksanaan Buddha yang tidak terbatas dan sangat dalam. Orang-orang semuanya memiliki sifat hakiki. Ini juga sangat langka, terutama jika membicarakan lagi mengenai murid dari 3 kendaraan. Orang-orang memiliki bagian. Setiap orang dapat membagikan tekad agung. Menerima peramaran dari Buddha ini juga sangat langka. Jadi, hal-hal seperti ini di masa lampau, anggota Sangha yang mengikuti Buddha untuk membina diri tidak ada yang akan berpikir bahwa sekarang kita juga seharusnya memiliki suasana hati yang sama. Kita juga telah menemukannya Dharma agung dan langkah ini. Kita harus memiliki keyakinan pada diri sendiri. Di masa yang akan datang, kita juga kemungkinan akan menjadi Buddha. Asal muasal Buddha membabarkan Sutra Teratai. Ceramah pagi masa Cenyen, 4 April 2014. Pada era Sang Buddha, ketika beliau mengajarkan Sutra Teratai, beliau sudah berada pada usia senja. Beliau mulai mengajar ketika beliau sudah berumur 70 tahun lebih. Sang Buddha menyadari bahwa benih dan kondisi beliau untuk berinteraksi dengan manusia di dunia akan segera mencapai titik akhir. Oleh karena itu, Sang Buddha mulai menggenggam kesempatan untuk menyesuaikan kapasitas dari para makhluk, menyesuaikan kondisi pada masa tersebut. Beliau dengan ajaran sementara dan menunjukkan ajaran sejati. Beliau mengesampingkan ajaran sementara dan metode terampil. Sekarang tiba saatnya untuk membabarkan Dharma Agung dari kebenaran tunggal. Dharma Agung dari atribut sejati adalah Sutra Teratai yang dibabarkan Sang Buddha. Beliau ingin mencari kesempatan untuk makhluk hidup menyesuaikan dengan waktu dan kapasitas. Narator, setelah mencapai kebuddhaan, Buddha Sakyamuni menghabiskan selama 49 tahun untuk membabarkan Dharma. Untuk 42 tahun pertama, beliau mengajar menurut kapasitas dari makhluk hidup dengan menyesuaikan sebab dan kondisi muridnya. Beliau mengarahkan mereka untuk berlatih fisik dan batin dengan metode mudah dan terampil. Ceramah pagi masa Cenyen, 18 Agustus 2014. Sebenarnya, Dharma seperti apa yang dibabarkan Sang Buddha? Pada awal mencapai kebuddhaan selama 3 kali 7 hari dalam 21 hari, 3 kali 7 hari, 3 kali 7 hari itu yaitu 21 hari. Pada 21 hari tersebut, momen mencapai pencerahan. Batin Sang Buddha menyatu dengan segala isi alam semesta. Pada momen tersebut, bodhisattva di masa lampau yang tak terhingga jumlahnya, kondisi para Buddha masa lampau yang tidak terhingga jumlahnya, menyatu semuanya di saat Sang Buddha mencapai pencerahan. Kondisi tersebut, tempat pelatihan diri ini sangat agung, merupakan kondisi Buddha dan bodhisattva. Namun, sebab utama datang ke alam manusia yang sesungguhnya dituju untuk membabarkan Dharma adalah para makhluk yang sangat beragam. Saat itu harus merenung kondisi yang demikian, makhluk yang demikian sederhana, bagaimana mungkin dapat paham metode apa yang harus digunakan. Pada akhirnya, diputuskan mengajar dengan menyesuaikan kapasitas. Maka
menyimpan kembali kondisi para Buddha dan Bodhisattva, menyimpan kembali harapan mendasarnya, mulai membabarkan Dharma menyesuaikan dengan kapasitas makhluk, dimulai dari taman rusa isi patana, memutar roda Dharma 4 kebenaran mulia. 5 periode pengajaran Buddha, periode Avatamsaka selama 3 kali 7 hari, periode agama selama 12 tahun, periode Vaipulya selama 8 tahun, periode Prajna selama 22 tahun, periode Saddharma Pundarika dan Nirvana selama 8 tahun, seluruhnya selama 49 tahun. Ceramah pagi Master Cheng Yen, 18 Agustus 2014. Inilah Sang Buddha menggunakan pemikiran yang banyak sekali membabarkan berbagai macam dharma. 5 periode pengajaran Buddha menggunakan kondisi batin yang tercerahkan. Dalam menghadapi makhluk awam, bagaimana membimbing mereka untuk masuk dalam Dharma Buddha, yaitu dalam periode Agama Sutra. Dengan sabar perlahan-lahan mengarahkan agar mereka mengetahui pandangan akan hukum sebab akibat, memahami 4 kebenaran mulia dan lain-lain, penderitaan yang nyata di dunia beserta ketidakkekalan dunia ini. Pendeknya, kehidupan dan lain sebagainya mengakumulasi noda batin dan semua itu adalah di luar kendali kita. Terbawa oleh kekuatan karma dan bertuminbal lahir di 6 alam kehidupan. Sungguh menderita tak tertahankan. Dharma ini dibabarkan selama 12 tahun. Kemudian setelah semua orang memahami dengan tekun dan bersungguh hati, bagaimana menghapus kerisauan batin, bagaimana memutuskan kemelekatan dan jalinan jodoh buruk, Buddha merasa ini saja tidak cukup. Harus segera maju 1 tahap lagi, kemudian membabarkan Vaipulya Sutra. Ceramah pagi Master Cheng Yen, 18 Agustus 2014. Di saat periode Vaipulya, sehingga harus mengubah yang kecil menjadi yang besar, sudah waktunya untuk mulai perlahan-lahan mendekat. Kemudian Buddha melihat semua orang sudah mengetahui bahwa dari yang kecil mau diubah ke yang besar. Sang Buddha pun mulai membabarkan sifat hakiki yang murni di dalam Prajna Paramita Sutra. Jadi dari periode Prajna Paramita sudah dimulai. Prajna Paramita Sutra sepenuhnya membahas tentang kekosongan. Semuanya adalah kosong, kosong. Kosong tidak hanya sampai pada materi saja yang kosong, bahkan 5 agregat di dalam hati kita pun juga kosong. Ini adalah di periode Prajna, Sutra Intan, Prajna Paramita Sutra. Jadi, Sutra Vaipulya dibabarkan selama 8 tahun. Prajna Paramita Sutra dibabarkan selama 22 tahun. Sutra Agama dibabarkan selama 12 tahun. Semuanya jika ditambahkan bukankah menjadi 42 tahun? Setelah melewati 42 tahun ini, mulai memasuki ke periode Saddharma Pundarika. Sutra teratai harus dibabarkan selama 7 tahun lebih sampai pada hari terakhir Buddha di dunia. Buddha membabarkan Mahaparinirvana yang disebut juga dengan periode Saddharma Pundarika. Buddha membabarkan Dharma dari awal, dari keberadaan sampai kekosongan, sampai kebijaksanaan menakjubkan prajna, sangat mendalam, sangat mendalam. Dharma yang tiada tara dan sangat mendalam. Sampai di periode ini, mereka semua baru memahami. Ternyata periode agama, Vaipulya,
prasna yang ada di masa lampau, semuanya sudah tercakup di dalam ajaran untuk mencapai kebudayaan di masa mendatang. Ajaran untuk mencapai kebudayaan. Ceramah Master Pertemuan Komite Pria Taiwan Tengah 19 Maret 1999. Jadi, Buddha menggunakan waktu 42 tahun dengan berbagai macam metode. Untuk mengumpulkan semua orang ini, ada sebagian orang yang hanya ingin mendengarkan. Yang mau didengar adalah kekosongan. Dengan ajaran prasna, jadi mereka bisa menerima. Sebagian orang ingin mendengarkan ajaran agama hukum sebab akibat. Sebagian orang ingin mendengarkan tentang sifat hakiki kebudayaan. Tetapi, apakah ini benar-benar yang ingin dibabarkan Sang Buddha? Tidak terlalu lengkap. Ajaran yang paling sempurna adalah Sutra Teratai. Prinsip kebenaran yang dibahas dalam Sutra Teratai adalah menapaki jalan Bodhisattva, yaitu harus menapaki jalan Bodhisattva. Ini adalah harapan mendasar Sang Buddha. Tujuan Sang Buddha datang ke dunia hanya untuk mengajarkan setiap orang menjadi Bodhisattva. Sejak Buddha mencapai pencerahan hingga memasuki kemoksaan 49 tahun sebelumnya, semua sutra yang dibabarkan adalah dibagi menjadi 5 periode seperti yang dibahas sebelumnya, yakni adalah 5 periode. Makna pengajaran dari sutra dibagi menjadi Tripitaka, umum, tersendiri, dan 4 jenis metode transformasi. Kemudian metode pembabaran Dharma dibagi menjadi secara spontan, bertahap, tersembunyi, dan tidak tentu. 4 jenis metode pembabaran Dharma dan dipadukan menjadi 8 kategori pengajaran. 8 kategori pengajaran dibagi menjadi metode transformasi dan metode pengajaran. 4 jenis metode transformasi sesuai kapasitas makhluk, dan 4 jenis pengajaran doktrin sesuai materi. Pengajaran Tripitaka, Agama Sutra untuk Sravaka dan Prakteka Buddha. Pengajaran umum bersama Prajna Sutra untuk Sravaka, Prakteka Buddha, dan Bodhisattva. Pengajaran tersendiri terpisah, sutra-sutra yang diajarkan dalam periode Valgulya. Di luar Avatamsaka Sutra, Agama Sutra, Prajnaparamita Sutra, Sutra Teratai, dan Mahaparinirvana Sutra. Untuk Bodhisattva, pengajaran sempurna, Sutra Teratai. 4 jenis metode pembabaran Dharma, pengajaran spontan langsung menuju pada pemahaman Buddha. Pengajaran bertahap, secara bertahap membimbing dari tahapan rendah ke tahapan tinggi. Pengajaran tersembunyi, mantra yang disampaikan pada orang tertentu dan menjadi rahasia bagi orang lainnya. Pengajaran tidak tentu, pengajaran yang diberikan pada orang-orang di mana setiap orang memperoleh manfaat berbeda sesuai pemahamannya. Dilihat dari 4 jenis metode transformasi dan 4 jenis metode pengajaran, Sutra Teratai adalah yang paling sempurna, juga yang paling dapat mengekspresikan harapan Buddha, sehingga dikategorikan sebagai pengajaran sempurna dan pengajaran spontan. Ceramah pagi Master Cheng Yen, 19 Oktober 2014. Pengajaran sempurna adalah mencakup seluruhnya. Pengajaran sempurna memperlihatkan kepada kita tentang Dharma yang mencakup segalanya dan Dharma yang menghimpun segala kebajikan. Pengajaran Tripitaka, pengajaran umum bersama, pengajaran tersendiri, terpisah, pengajaran sempurna, semuanya ada 4 jenis pengajaran. Yang paling lengkap, sempurna, Sutra Teratai adalah yang paling sempurna.
Ini dapat diartikan sutra ini mencakup dharma kekosongan dan berwujud terkondisi. Ajaran kendaraan besar dan kecil mengajarkan tentang hukum sebab akibat, mengajarkan tentang manusia, masalah dan benda, perumpamaan, kitab sutra, dan gatra. Menggunakan berbagai macam cara yang tumpang tindih sehingga semua orang dapat memahaminya. Oleh karena itu, ini disebut berlimpah ruah, dharma yang sangat luas dan berlimpah. Pentingnya Sutra Teratai, ceramah pagi Master Cheng Yen, 29 Agustus 2014. Juga ada banyak yang mendukung tempat pencapaian pencerahan Sang Buddha, Bodhisattva Dharmakaya seperti Avalokitesvara, Mansuri, Maitreya, dan masih ada banyak bodhisattva lainnya. Mereka ini datang untuk mendukung tempat pencapaian pencerahan Sang Buddha. Oleh karena itu, mereka adalah teladan dari para praktisi. Bagaimana cara kita menapaki jalan bodhisattva? Lihat bagaimana Bodhisattva Sitigarbha membagikan tekad. Bodhisattva Avalokitesvara dalam masa kehidupan sebelumnya telah mencapai kebudaan dengan gelar Satya Dharma Jyoti. Tathagata juga telah mencapai kebudaan, tetapi beliau juga sama kembali ke dunia, memutar haluan perahu welas asih kembali ke dunia untuk menjadi teladan bagi mereka yang ingin menapaki jalan bodhisattva. Jadi, lihatlah Sutra Teratai ini, betapa istimewanya. Begitu banyak bodhisattva yang telah menjadi Buddha di masa lampau memutar kembali haluan perahu, kembali ke lahan pelatihan diri Buddha Sakyamuni. Dalam Sutra Teratai yang akan menjadi Buddha di masa depan, Bodhisattva Maitreya datang mewakili bertanya. Ada juga yang telah menjadi Buddha di masa lampau. Mansuri adalah Buddha Nagaraja di masa lampau, juga merupakan guru dari 7 Buddha masa lampau. Sekarang Mansuri menjawab dengan cara seperti ini. Ini ada di dalam bab pendahuluan. Kita menyimak dengan teliti betapa istimewanya Sutra Teratai. Pada masa Sang Buddha memberikan pengajaran, dalam seumur hidupnya, Sutra Teratai adalah sutra yang tidak boleh tidak dibabarkan. Terutama karena Sutra Teratai ini, semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Setiap Buddha yang datang ke dunia, semuanya adalah sama, memberi pengajaran dalam 5 periode. Semua juga sama, harus menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Demikian, Buddha memberikan pengajaran tahap demi tahap, tetapi pada akhirnya setiap Buddha pasti akan membabarkan Sutra Teratai. Dan setelah selesai membabarkan Sutra Teratai, para Buddha baru akan memasuki kemoksahan. Ini adalah arah tujuan yang sama dari setiap Buddha. Kita semua harus memahami bahwa sebab dan kondisi pendukung dari sutra ini sangatlah istimewa. Bodhisattva Maitreya yang belum menjadi Buddha dan Bodhisattva Mansuri yang pernah menjadi Buddha, mereka memulainya dengan menjadi penggagas. Sariputra yang memiliki kebijaksanaan paling unggul sebagai senior dalam kumpulan sangha adalah sebagai penerima dharma. Memohon kepada Sang Buddha untuk mulai membabarkan Sutra Teratai. Betapa semua ini sungguh tak terbayangkan. Sebetulnya 12 bagian divisi Sutra 3 keranjang Tripitaka semua tercakup dalam Sutra Teratai. Dimulai dari awal pengembangan sutra, akumulasi dari 12 bagian pengajaran, semua wujud ini tercakup dalam Sutra Teratai yang pernah dibabarkan pada sebelumnya hingga sekarang.
menggabungkan 3 kendaraan menjadi satu. Di sini, ajaran 3 kendaraan dipadukan menjadi ajaran kendaraan tunggal. Karakteristik dari Sutra Teratai. Ceramah pagi masa Cengyen, 26 November 2007. Sang Buddha mengambil semua yang telah dia ajarkan dari 42 tahun sebelumnya, baik itu Vaipulya, Prajna, Avatamsaka, dan lainnya. Sutra yang demikian banyak beliau telah memadatkannya. Itu ada dalam Sutra Teratai. Narator, Sutra Teratai ada 28 bab, totalnya lebih dari 80.000 kata. Sebagian besar terdiri dari kisah kehidupan. Teksnya sederhana dan indah, banyak menggunakan perumpamaan, menunjukkan makna menakjubkan dari Dharma Buddha yang sangat agung dan mendalam. Bukan hanya menepati urutan utama dalam ajaran Buddha, tetapi dalam ilmu filsafat, ilmu sastra, kesenian, dan bidang lainnya juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Seperti contoh 7 perumpamaan dalam sutra ini, seringkali diubah menjadi berbagai mitos, novel, puisi, dan karya sastra. Makna dari naskah sutra ini secara langsung mempengaruhi penciptaan drama dan novel. Selain itu, tentang banyak gambar ilustrasi sutra ini, Gua Batu di Yungkang, Longmen, Tung Huang, Kwa Mokau, dan lain-lain. Sering terlihat dengan Sutra Teratai sebagai tema dari lukisan dinding dan ukiran. Banyak pelukis masa lalu yang pergi meniru untuk belajar dan menjadi guru besar dalam satu masa. Karena demikian, boleh dikatakan bahwa sutra ini memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kesenian Tiongkok. Sutra Teratai menggalakkan konsep bahwa semua makhluk akan mencapai kebuddhaan. Terlihat dari sutra ini di mana pengajarannya memakai metode terampil dengan kebijaksanaan menakjubkan, seperti sudah mencapai kebuddhaan selama berkalpa-kalpa dan mencapai kebuddhaan seketika. Keduanya berada dalam Sutra Teratai disebarluaskan dan diwariskan secara bersamaan, seperti juga Tanah Suci Amitabha bersama Tanah Suci Maitreya juga muncul berurutan dalam Sutra Teratai. Terlebih lagi, hanya dengan menyebut Namo Buddhaya, dengan tangan bersikap anjali dan kepala sedikit menunduk, nantinya juga akan mencapai kebuddhaan. Bahkan juga menyebutkan bahwa siapa yang akan menerima peramalan tidak membedakan akal kapasitas mereka, lelaki atau perempuan. Apakah itu Sravaka atau Prateka Buddha, orang dari 2 kendaraan. Orang jahat seperti Devadatta, serta yang umum diketahui bahwa perempuan yang pelatihannya kurang 500 kehidupan juga bisa mencapai kebuddhaan. Di antaranya yang utama, yakni Putri Naga yang mencapai kebuddhaan seketika beserta terhadap bibi dari Buddha dan wanita lainnya, mendapat peramalan akan mencapai kebuddhaan hingga menjadi Kwan. Sebuah cerita, dialog, pertanyaan, atau pernyataan yang digunakan dalam aliran Chen dan menjadi bukti kesetaraan wanita bagi generasi berikutnya. Di dalam Sutra Teratai juga menunjukkan pemikiran tentang tanah suci di dunia. Keberadaan bodhisattva, kebalikannya, bodhisattva yang keburukan dapat dijadikan pelajaran. Para makhluk yang melakukan berbagai kebajikan atau kejahatan kemungkinan juga adalah para Buddha dan bodhisattva yang menjelma dan muncul untuk membabarkan Dharma. Yang patut untuk disebut adalah bab 25 sutra ini. Bab pintu semesta Avalokitesvara, Avalokitesvara
Vikurvana Nirdesa adalah sutra yang tersebar luas sehingga Avalokiteswara menjadi bodhisatwa yang paling dikenal orang dan juga menjadi satu kepercayaan yang dikenal secara luas oleh orang pada umumnya. Apa yang disebutkan dalam Sutra Teratai? Ceramah Master pada pertemuan kader Yuan Jianan 6 Juni 2001. Buddha, selama lebih dari 40 tahun, beliau merasa bahwa semua sutra dan ceramah karena para makhluk memiliki ribuan lapisan kerisauan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga beliau harus memberi pengajaran sesuai dengan kapasitas para makhluk, melihat apa akar kapasitas para makhluk, dan kemudian memberi pengajaran yang sesuai, hanya untuk membantu mereka melenyapkan kerisauan. Apakah ini adalah yang mendasar? Bukan. Sehingga Buddha pada tahun ke-42 mulai benar-benar mengajar metode langsung dan meninggalkan metode terampil. Ini dinyatakan dalam Sutra Teratai. Sekarang, dia ingin benar-benar meninggalkan ajaran sementara dan mengambil ajaran sejati. Sutra Teratai mengajar ajaran bodhisatwa, mengajar kita mempraktekkan ajaran bodhisatwa. Singkat kata, semua sutra dan ceramah, tujuan utama Buddha datang ke dunia, yakni untuk membangkitkan cinta kasih semua orang, sehingga mereka bisa melepaskan kerisauan dan keegoisan mereka, serta memperluas konsep senasib sependeritaan dari semua makhluk, sehingga baru disebut mengasihi orang lain tanpa syarat dan merasa simpati pada penderitaan orang lain. Sebenarnya yang terpenting adalah demikian. Sehingga Sutra Teratai adalah membabarkan ajaran bodhisatwa. Narator, Sutra Teratai Dharma menakjubkan. Nama asli bahasa Sanskerta, Saddharma Pundarika Sutra. Arti Saddharma dalam bahasa Mandarin adalah Dharma benar, Dharma menakjubkan. Pundarika diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin yang artinya bunga teratai, teratai putih. Sutra mengacu pada kitab suci. Sekarang kitab suci ini merupakan salah satu kitab suci sudah sangat sedikit yang ditelusuri ke dalam bahasa Sanskerta. Ada 6 macam terjemahan bahasa Mandarin. Yang 3 di antaranya masih ada terjemahan Dharma Raksa dari dinasti Jinpara. Sutra Teratai dari Dharma Benar diterjemahkan oleh Kumara Jiva dari dinasti Yaoqing. Sutra Teratai Dharma menakjubkan Saddharma Pundarika Sutra yang diterjemahkan bersama oleh Jana Gupta dan Dharma Gupta. Sutra Teratai tambahan. Yang paling banyak beredar adalah yang diterjemahkan oleh Kumara Jiva. Sutra Teratai Dharma menakjubkan juga merupakan versi yang digunakan oleh master dalam ajarannya. Saddharma Pundarika Sutra, Sutra Teratai yang menakjubkan. Ceramah pagi masa Chen Yen, 19 Agustus 2009. Setiap kali Sang Buddha membabarkan Dharma, orang berbakat terus muncul berlipat ganda. Setiap kali muncul orang yang dapat menghayati, memahami, menyerap, tercerahkan, sungguh sangat banyak. Ini juga karena Sang Buddha dalam waktu yang sangat lama tanpa henti menggarap, berusaha keras, bersusah payah sebelum membabarkan Sutra Teratai, menggunakan berbagai metode untuk menebarkan benih kebaikan, menggunakan Dharma untuk memberikan pengajaran
agar semua orang dapat mendengarkan, memahami, masuk ke dalam batin, dapat membangkitkan tekad mencapai kebudaan. Oleh karena itu, mereka duduk di tempat mendengarkan Dharma. Orang-orang ini telah lebih dari 40 tahun mendengarkan Sang Buddha membabarkan Dharma. Kapasitas menerima mereka semua telah matang. Semua memiliki akal kapasitas tajam, baik menceritakan tentang kekosongan atau keberadaan. Mereka semua dapat menerimanya. Akal kapasitasnya selaras sempurna dan matang. Ketika sampai pada waktu sutra teratai, harus selaras dan sempurna, harmonis. Oleh karena itu, mestinya mengatakan demikian. Apa yang harus dikatakan? Dharma menakjubkan, yaitu harus membuka sebuah jalan bodhisattva. Ceramah pagi Master Cheng Yen 23 Juli 2009. Sang Buddha juga akan memberitahu kita lagi dengan menggunakan sutra teratai sebagai perumpamaan. Karena kita berada di dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan. Jadi Sang Buddha di dalam kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Di dalam pengajaran sempurna ini menggunakan perumpamaan seperti apa? Diumpamakan seperti bunga teratai. Bunga teratai muncul dari lumpur tapi tidak ternoda. Karena kita saat ini di dunia ini telah dipenuhi 5 kekeruhan, memasuki era dunia jahat. Oleh karena itu, kita belajar ajaran Buddha harus seperti bunga teratai. Di dalam dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan, tetapi tidak ternoda. Ini adalah tempat di mana kita harus membina diri. Artinya adalah mulai saat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kondisi kehidupan kita, kita masih memiliki tabiat buruk apa yang belum dilenyapkan. Kita harus segera menggenggam waktu yang ada. Narator, Sutra Teratai seluruhnya ada 28 bab, berdasarkan cara tradisional kategorisasi. Bab pertama adalah bagian pendahuluan pengenalan. Bab kedua sampai paruh pertama dari bab 17 adalah bagian pokok. Paruh kedua dari bab 17 sampai bab 28 adalah bagian penyebar luasan. Selain itu, dalam pelafalan gatra dari Puja Bakti Pendahuluan Sutra Teratai ada menyebutkan dibagi atas 2 bagian, bagian pokok dan bagian jejak. Kami bersujud pada para Buddha dari 10 penjuru. Kendaraan yang sempurna dan terunggul ini terbagi menjadi 2 bagian, bagian pokok dan bagian jejak. Perumpamaan Dharma mengungkapkan misteri sejati. Sekalipun mereka yang mempraktekkan kendaraan kecil, semuanya dapat mencapai pencerahan Buddha. Dapat diketahui bahwa Sutra Teratai oleh guru sesepuh dan praktisi senior zaman dulu dibagi menjadi bagian jejak dan bagian pokok 2 bagian besar. 14 bab di depan adalah bagian jejak, menjelaskan tentang Buddha dan Dharma, bagaimana menampakkan ajaran sementara dengan metode terampil, dikarenakan akar kapasitas para makhluk. Memiliki perbedaan kendaraan kecil dan besar juga mengatakan seorang Buddha ada saatnya mencapai kebudaan dan parinirvana. 14 bab di belakang adalah bagian pokok. Itu adalah untuk menunjukkan aspek sebenarnya dari Buddha dan Dharma. Semua makhluk, semua ajaran Buddha hanya ada satu cita rasa, yaitu cita rasa dari sifat hakiki. Hanya ada satu pintu, yaitu pintu ajaran Buddha. Hanya ada satu rupa, yaitu atribut sejati.
Dan juga Buddha bukan hanya yang kita tahu baru mencapai kebudayaan pada lebih dari 2500 tahun yang lalu. Beliau jauh sebelum kalpa yang tak terhingga dan tak terhitung sebelumnya sudah mencapai kebudayaan. Juga dikatakan bahwa Buddha adalah yang abadi. Parinirvana hanyalah penampakan metode terampil untuk menyelamatkan para makhluk. Dalam Sutra Teratai menyebutkan 7 perumpamaan yang jelas, menjelaskan tentang para makhluk dengan Buddha dan Dharma, hubungan di antara ketiganya yang dikenal sebagai 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai. Di dalam perumpamaan ini beberapa kali dalam hubungan ayah dan anak sebagai landasan dari cerita memiliki makna yang sangat penting. Ceramah Pagi Master 28 Agustus 2014. Kita tahu belas asih Sang Buddha, melihat semua makhluk bagaikan anak satu-satunya. Ini yang kita harus sering ingat, karena dalam sutra diumpamakan ayah dan anak. Sebenarnya ayah adalah Sang Buddha, anak adalah semua makhluk hidup, adalah murid Sang Buddha. Seandainya jika kita bisa sangat jelas, kita bisa memahami Sang Buddha maha belas asih dengan semua makhluk hidup dipandang setara. Sakyamuni datang ke dunia tak terhitung jumlahnya, tak bisa dihitung. Setiap kehidupannya adalah penjelmaan tubuh. Dengan demikian mengajari kita, oleh karena itu ini adalah telah menjalin hubungan sebagai ayah dan anak. Ceramah Pagi Master 28 Agustus 2014. Terkadang bisa saja kita juga pernah melewatinya. Ada kalanya kita juga bisa menjadi sebagai ayah dan ibu dari Buddha Sakyamuni. Bisa saja adalah kita juga pernah menjadi anak cucu Sang Buddha. Ini juga bisa. Dari satu ke kehidupan berikutnya, bisa saja kita juga pernah menjadi muridnya. Bisa saja kita sebagai teman baiknya. Bisa saja kita pernah melewati berbagai makhluk yang menderita, pernah menerima bantuannya. Ini adalah jalinan jodoh. Dari satu kehidupan ke kehidupannya yang tidak sama, menggunakan jalinan jodoh masing-masing yang tidak sama datang menolong kita. Oleh karena itu, sangat sederhana menggunakan hubungan ayah dan anak yang sangat dekat dijadikan sebagai perumpamaan. Dari keseluruhan Sutra Teratai, poin paling penting adalah membuka, menunjukkan, memahami, dan memasuki. Ceramah Master di Camp Pola Hidup Jingshi, 13 Maret 1999. Di dalam Sutra Teratai, yang terpenting adalah 4 kata ini: membuka, menunjukkan, memahami, memasuki. Membuka pengetahuan dan pandangan Buddha bagi para makhluk. Menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha kepada para makhluk. Dan makhluk memahami pengetahuan dan pandangan Buddha. Para makhluk memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Bagian akhir ini yang paling penting, memasuki. Para makhluk memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Semua ini yang dinamakan membuka, menunjukkan, memahami, memasuki. Membuka artinya Buddha membukakan pintu hati semua makhluk yang tertutup, yang gelap. Sinar dari luar tidak dapat menyinari masuk, meskipun hati kita menyimpan banyak mestika kebijaksanaan, namun pintu hati kita tertutup. Sang Buddha datang ke dunia untuk membantu membukakan pintu hati yang gelap dari para makhluk. Ini dinamakan membuka.
membuka pengetahuan dan pandangan Buddha bagi para makhluk. Pertama-tama, Buddha membukakan pengetahuan dan pandangan Buddha bagi para makhluk. Menunjukkan artinya pintu sudah terbuka. Namun, apa yang ada di dalamnya ketika pintu seketika terbuka? Bagaimana interiornya? Kita masih belum tahu. Buddha harus dengan sabar memberikan bimbingan satu persatu. Bagaimana interiornya? Apa yang ada di dalamnya? Ini adalah sebuah perumpamaan. Sang Buddha pertama-tama membuka pintu hati kita, barulah kemudian membantu kita untuk memahami lebih lanjut, untuk memperoleh pemahaman. Jadi, Sang Buddha membuka pintu hati kita, kemudian satu demi satu membimbing kita. Ini dinamakan dengan menunjukkan. Setelah secara bertahap menjelaskan kepada kita, ungkapan ini adalah mengungkapkan pengetahuan dan pandangan Buddha kepada para makhluk untuk membimbing dan mengajarkan kita agar kita mencapai pengetahuan dan pandangan Buddha, pengetahuan Buddha dan pandangan Buddha. Membimbing kita hingga ke tahap itu. Setelah bimbingannya, orang yang memiliki kebijaksanaan dan kemampuan tajam akan berkata, "Oh, ternyata demikian adanya." Adalah menyadarkan para makhluk akan pengetahuan dan pandangan Buddha, agar para makhluk memahami bahwa Buddha adalah demikian adanya. Inilah tersadarkan. Namun, apakah cukup? Masih belum. Masih harus memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, yakni tidak hanya selama para makhluk mengatakan sudah mengetahui saja sudah cukup. Bukan demikian. Masih ingin kalian mempraktikannya. Lakukan saja, itu sudah benar. Dengan demikian baru bisa memahami. Kalian masih harus terjun lagi, benar-benar bersentuhan dengan kondisi itu. Ini barulah bisa mencapai pemahaman sejati. Benar-benar tubuh kita dan kondisi itu bersentuhan langsung. Ini seperti ketika kalian bersumbangsi, memberi cinta kasih kepada orang tua. Sulit atau mudah? Sebelum kalian melakukan, akan berpikir bahwa orang tua sangat kotor. Apakah saya dapat melakukannya? Benar, adalah sangat sulit. Kalian belum mampu memahami seperti apa sebenarnya ketika anggota tubuh kita dan mereka bersama. Kita akan merasakan seolah adalah orang tua kita sendiri, merasakan cinta kasih itu. Cinta kasih juga empati. Perasaan ini dengan sendirinya akan timbul. Kesadaran demikian barulah benar-benar tercerahkan. Semua Buddha Bagawan muncul di dunia ini dengan satu tujuan utama, membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha kepada semua makhluk agar mereka bisa memahami dan memasukinya. Ceramah Pagi Master 26 Juli 2009. Buddha menggunakan pengajaran tubuh bukan hanya menggunakan pengajaran kata-kata. Dia menggunakan pengajaran tubuh sehingga dia datang ke dunia. Ini dengan satu tujuan utama, harus bagaimana mengajari semua makhluk. Dia harus menunjukkan kehidupan dengan para makhluk adalah sama. Pada zaman seperti apa, bagaimana pemikiran manusia, bagaimana rumitnya batin, dia harus mengikuti zaman. Memecahkan pandangan yang saling bertentangan dengan zaman itu, sehingga inilah satu tujuan utama. Sehingga menggunakan cara membuka, menunjukkan, menyadarkan, memasuki. Untuk membuka pintu batin para makhluk, ingin mengatakan kepada semua orang supaya semua orang baik-baik mengetahui. Kita setiap orang memiliki sifat hakiki Buddha. Kita baru bisa sadarkan, menyadari prinsip kebenaran dunia, kita baru bisa memasuki kondisi batin Buddha, sehingga Buddha membuka dan menunjukkan
para makhluk tersadarkan dan memasuki. Karena para makhluk banyak sekali, penderitaan, kebingungan, dan tidak tersadarkan, sehingga dia terus datang ke dunia, terus menunjukkan tekad mencapai kebudaan, sehingga para praktisi yang mana juga tidak pasti. Buddha tidak tega para makhluk dan kembali lagi ke dunia untuk melatih diri untuk membimbing orang. Dengan pengajaran tubuh, membawa orang yang kebingungan dan tidak tersadarkan pada sutra teratai juga ada. Sesepuh, lihat, demi memanggil anaknya kembali, dia mengenakan pakaian kotor, pakaian yang terbuat dari kain rombengan. Untuk mendekati anak ini juga demi membawanya kembali, membawa pulang dan mengerjakannya bersama-sama. Demikian perlahan-lahan mendekatinya, inilah Buddha. Demi kita menunjukkan wujud dan membabarkan Dharma supaya kita mengetahui bagaimana kita tersadarkan. Setelah tersadarkan, harus bagaimana membimbing para makhluk. Mendalami Sutra Teratai, ingat akan pesan Master. Ceramah pagi Master, 5 Agustus 2014. Saya berharap setiap orang dari awal sutra sepanjang perjalanan mendengarkan ini jangan hanya melewati dan melepaskannya. Sekarang dengar, yang lalu terlewatkan. Maka mesti diingat, walaupun sutra teratai demikian panjang, tetapi kita juga harus dari naskah sutra sekarang mengingat kembali yang lalu. Kita baru tahu menghargainya, tahu menghargai, baru tahu dengan yakin. Keyakinan adalah pahala kebajikan untuk memasuki jalan pencerahan. Maka kita mesti menggunakan keyakinan yang kokoh. Mereka yang mencari jalan kebudaan tiada habis-habisnya selama kalpa tanpa akhir. Orang-orang seperti ini akan meyakini dan memahami. Itu sebabnya engkau hendaknya membabarkan sutra teratai pada mereka, sehingga mereka yang mencari jalan kebudaan tiada habis-habisnya selama kalpa tanpa akhir. Harus setiap waktu, ajaran Buddha sangat banyak. Kita harus tiada berhenti untuk mengejar dan memohonnya. Selalu katakan pada setiap orang, keseharian tidak terlepas dari ajaran Buddha. Orang, masalah, benda berada di Dharma Buddha. Bila batin kita benar, batin bila menghapus kerisauan, orang, masalah, benda bukanlah pada mengajarkan kita. Bukankah kita lagi mempraktekkan jalan bodhisattva? Bila Dharma selalu dalam batin, orang-orang seperti ini akan meyakini dan memahami. Ada orang demikian, baru bisa meyakini dan memahami. Ini yang perlu senantiasa dalam kerumunan, memahami dan menyadari prinsip kebenaran dalam kerumunan. Sekarang datang mendengarkan sutra, sekali mendengar, paham semuanya. Orang-orang seperti ini, begitu mendengar sutra ini, akan meyakini dan memahami. Maka dia akan percaya akan memahami. Itu sebabnya engkau hendaknya membabarkan sutra teratai pada mereka. Saudara sekalian, naskah sutra walaupun begitu dalam, tetapi asalkan kita bertekad, maka tidaklah sulit. Sedikit pun tidak dalam, karena dia ada dalam kehidupan keseharian kita.